الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بهداية واطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أنار الوجود بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimahullah. Tidak ada rangkaian kata yang pantas terucap selain daripada kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, di waktu kita dilahirkan dari seorang rahim ibu, maka kita dilahirkan dalam keadaan lemah. Lalu Allah berikan kekuatan sehingga mampu kita untuk membangun kehidupan di dunia yang fana ini. Di waktu kita dilahirkan dari rahim seorang ibu, kita dilahirkan dalam keadaan miskin, tidak memiliki apa-apa, sehingga Allah berikan kecukupan dalam kehidupan kita. Kita dilahirkan dalam keadaan bodoh, sehingga Allah berikan ilmu sehingga kita dapat memahami arti dan makna dari sebuah kehidupan. Mari selalu berdoa semoga selawat dan salam untuk tercurah kepada junjungan kita yang tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, tema khutbah kita pada kesempatan Jumat yang singkat ini adalah fase-fase kehidupan hingga ajal menjemput. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau sejenak kita merenungi ayat yang telah kita bacakan pada awal khutbah tadi, dalam surat Al-Mu'min pada ayat ke-67, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah peringatan kepada kita. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasamu, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai pada masa tuamu. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat yang demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimahullah. Tidak terasa bagi kita berjalannya waktu begitu cepat. Hari ke hari menyusul pekan, pekan ke pekan menyusul bulan, bulan pun menjelma menjadi tahun. Tidaklah terasa bagi kita jemaah sekalian. Kita merasakan bahwa hidup ini seperti biasa-biasa saja. Ternyata usia bertambah, dan bertambahnya usia dan menurunnya fisik kita sehingga sampai kepada ajal yang ditentukan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dari ayat yang kita bacakan tadi ada
dan usia kita sebagai hamba Allah. Yang pertama adalah ayat ini mengingatkan kepada kita, berjalannya waktu dan usia kita menunjukkan kepada kita bahwa menurunnya fungsi tubuh kita ini, yang dahulunya di masa kecil, di masa remaja, di masa dewasa, kita masih mampu beraktivitas secara maksimal, bisa kesana kemari tanpa ada rintangan dan halangan apapun. Namun sesuai dengan berjalannya waktu, pada masa usia tua telah datang fase berakhir, di mana tubuh kita sudah mulai melemah, kekuatan kita sudah mulai menurun. Kita hanya tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih sesuai dengan pada usia-usia kita yang telah berlalu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan di ayat ini, "Tsumma litakunu syuyukha." Kemudian kalian dibiarkan oleh Allah hidup sampai pada masa tua. Jamaah sekalian, mengenai batasan usia di sini, Imam Al-Qurtubi menyebutkan yang disebutkan usia tua itu adalah bukan orang yang lebih dari usianya 60 tahun. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa usia tua itu adalah orang yang sudah melewati umur 40 tahun. Beliau mengatakan umur sudah lebih dari 40 tahun sudah dikategorikan sebagai orang yang sudah tua. Yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan dan mengingatkan kepada kita, pada usia 40 tahun itu adalah usia kematangan kita, kematangan diri kita untuk berpikir lebih jernih, kematangan berpikir kita untuk bisa memperbanyak, mengintrospeksi diri kita sebagai hamba Allah. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan, "A'mar ummati ma baina sittin ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 hingga sampai 70, dan sedikit dari mereka yang melebihi dari batasan usia tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis ini adalah hasan. Hal ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian betapa singkat perjalanan hidup kita di dunia yang fana ini. Saat fase ini telah mulai datang kepada kita, masa tua telah datang kepada kita, maka fisik pun sedikit demi sedikit mulai menurun. Ketajaman mata mulai berkurang sehingga dibutuhkan alat bantu untuk melihat. Daya ingat pun menurun dan kulit pun mengendur, serta guratan-guratan tanda penua pun muncul. Rambut putih sedikit demi sedikit menghiasi kepala kita. Penyakit-penyakit degeneratif pun banyak muncul pada fase ini. Sehingga apa yang bisa kita lakukan selain hanya untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga mengingatkan kepada kita pada fase ini jemaah sekalian. Dalam surat Yasin yang sering kita baca pada ayat ke-68, "Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun." Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada masa kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkannya? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senada dengan ayat berikut yang menjelaskan, "Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybatan wa yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir." Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah, dan dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu dan lagi maha kuasa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kita lakukan pada fase ini jemaah sekalian? Namun terkadang kita selalu berdoa supaya diberikan umur panjang. Bolehkah kita meminta panjang umur? Boleh-boleh saja kalau kita berdoa kepada Allah, tetapi dengan syarat sebaik-baik di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang panjang umurnya
tetapi baik amalnya. Dari Abdullah bin Bus, ada orang Arab Badui pernah bertanya kepada Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyatakan, man tala umruhu wa asuna amaluhu. Yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor hadis 2329 dan juga riwayat Imam Ahmad. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang panjang umurnya adalah orang di mana memanfaatkan umurnya itu untuk selalu melakukan kebaikan. Namun sebaliknya orang yang paling celaka adalah ketika diberikan panjang umur oleh Allah, tetapi adalah amat buruk daripada amal perbuatan. Hadis dalam Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita dan mengingatkan kepada fase masa usia tua ini, janganlah malah sesudah usia senja telah datang pikiranmu hanya tercurah pada harta dunia tanpa memikirkan urusan akhiratmu. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, qalbu syekh syabun ala hubbil sanatain hubbil aishi wal mal. Masih ada orang yang sudah berumur memiliki hati seperti anak muda, yaitu mencintai dua hal: cinta berumur panjang, panjang angan-angan, dan terlalu cinta pada harta berlebihan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1040. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya Rahmul ibnu Adam wa tashibu min husnatan al-khirsu 'ala al-mal wal khirsu 'ala al-umur. Ada orang yang sudah tua dari usianya namun masih bernafsu seperti anak muda, yaitu dalam dua hal, kata Nabi: tamak dalam harta dan terus panjang angan-angan, ingin hidup terus selama-lamanya tanpa ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan lagi pada orang yang pada fase usia tua ini, janganlah kalian semakin tua tetapi perilakumu semakin menjadi-jadi. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang sangat tegas kepada orang yang pada masa fase ini, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa a'idun mustakbir. Ada tiga golongan yang Allah nanti tidak akan pernah berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak membersihkan mereka, tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka akan mendapat siksa yang amat keji. Tiga orang tersebut, kata Nabi, adalah orang yang sudah tua tetapi senang berzina. Kemudian yang kedua adalah penguasa atau pemimpin suatu kaum yang suka berbohong kepada rakyatnya. Lalu kemudian yang ketiga, kata Nabi, adalah orang miskin yang sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 172. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ayat dan hadis Rasulullah yang mulia ini mengingatkan kepada kita, ketika bertambah usia ini tentu bertambahlah semakin baiknya di dalam meningkatkan keimanan dan meningkatkan ibadah kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Nabi selalu mengingatkan kepada kita, janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian, dan jangan pula kalian berdoa agar segera kematian itu datang sebelum kematian itu datang atau ajalmu datang. Sesungguhnya bila seseorang telah mati, maka terputuslah amalnya, dan bahwa tidaklah usia seseorang pun, seorang mukmin pun itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyarakat muslimin, lalu apa amalan yang bisa kita lakukan pada fase ini? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, maka sempurnakanlah ibadah-ibadah wajib. Kemudian tidak hanya cukup dengan ibadah-ibadah wajib. Oleh karena itu, sebagai penyempurnaan daripada ibadah-ibadah wajib kita, maka lakukanlah amalan-amalan sunnah. Karena sesungguhnya amalan sunnah itu adalah sebagai penambal dari kekurangan yang ada pada amal-amal wajib kita.
Jamaah sekalian, Nabi juga selalu mengingatkan kepada kita, hindarilah perkara-perkara yang haram yang dapat menyerumuskanmu dan dapat merusak daripada amal-amalmu. Kemudian untuk senantiasa perbanyak diri untuk mengucapkan tahmid, mengucapkan istighfar, memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan ringan seperti zikir dan memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "A'zarallah ila amri akhar ajalahu hatta balagha 60 sanatan." Allah tidak akan menerima lagi argumen kalian kepada seseorang, argumen kepada seorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai usianya 60 tahun. Kalau usia sudah 60 tahun masih berargumen untuk tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk tidak bisa menghambakan dirinya kepada Allah secara maksimal, maka tidak ada hujah lagi di hadapan Allah. Allah tidak peduli lagi kecuali jikalau ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, mari kita manfaatkan selagi Allah berikan kesempatan kepada kita sebelum nyawa berpisah dengan jasad kita ini, manfaatkanlah untuk selalu mendekatkan diri dengan bertobat hanya kepada-Nya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alayhimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat kepada Allah dan mengingat kepada kebenaran yang diturunkan dari Al-Quran. Janganlah hendaknya mereka seperti umat-umat terdahulu yang telah diberikan Alkitab kepada mereka. Mereka selalu mengulur-ulur waktunya untuk mengingat Allah dan hati mereka telah menjadi kesat. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'u bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'al kalimatal muslimin 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma aslih ahwalana ahwalal muslimin. Allahumma isqina washfi mardana mardal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.